Jumpa lagi bersama saya Rasak Berbagi Sesama dalam tutorial 3 dengan Taufik Sam PLS mengoperasikan program Smart PLS dilengkapi dengan contoh. Nah, sebelum kita mengoperasikan program Smart PLS, ada beberapa hal atau istilah yang perlu kita ketahui, bahwa di layar Anda terlihat bahwa di sini ada 3 variabel laten, yakni X1, X2, dan Y atau Y. Nah, untuk X1 dan X2 ini itu disebut sebagai variabel laten exogenus. Sedangkan Y atau Y ini adalah variabel laten endogenus. Nah, variabel laten ini juga memiliki beberapa indikator atau manifest, yakni yang pertama adalah 1x1, 2x1. Ini merupakan variabel manifest, merupakan manifest atau indikator dari variabel X1. Demikian juga untuk variabel X2 dan indikatornya, dan Y dengan indikatornya. Nah, di sini ada inner model. Inner model maksudnya bahwa ketika kita melakukan run terhadap pada program nantinya, itu akan memunculkan nilai pada pengaruh variabel exogenus ini ke variabel endogenus. Nah, nilai-nilai yang ada ditampilkan nanti di dalam pengaruh antar variabel ini itu adalah disebut dengan inner model. Sedangkan nilai-nilai yang merupakan X1 merupakan X1 yang dengan hubungan ke indikatornya itu disebut sebagai outer model. Ya, jadi nilai-nilai yang ditampilkan nanti, bagaimana indikator ini berkontribusi terhadap variabel X1, itu disebut sebagai outer model. Nah, selanjutnya komponen SAM PLS itu terdiri dari, pertama adalah model struktural, dan yang kedua adalah model pengukuran atau measurement. Nah, ini adalah sebuah contoh model struktural SAM PLS, di mana terdiri dari 5 variabel, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi terdiri dari 5 variabel laten dan indikator sebanyak 12. Jadi masing-masing 12, 1, 2, 3 kali 5 variabel itu berjumlah 15 indikator. Nah, di sini ini merupakan sebuah model yang sudah diolah. Jadi nilai-nilai yang ditampilkan pada pengaruh antar variabel, misalnya laten variabel 1, pengaruhnya memprediksi laten variabel 4, nilai-nilai ini adalah disebut sebagai inner model. Ya, model inner, atau kalau di istilah statistik adalah koefisien regresi. Sedangkan nilai yang ada pada nilai ini adalah nilai outer model. Ini menunjukkan validitas dari setiap indikator. Nah, selanjutnya yang kedua adalah model pengukuran SAM PLS. Nah, ketika kita melihat membandingkan antara dua model, jadi variabel atau variabel laten ini, panahnya kita lihat ke X1, X2, X3, X4 menunjuk ke indikator. Ini namanya
indikator reflektif. Sedangkan kalau panahnya dari indikator ke variabel laten atau konstruk laten itu disebut sebagai indikator formatif. Nah, untuk perbedaan antara indikator reflektif dan indikator formatif nanti kita akan sampaikan pada tutorial berikutnya. Nah, untuk contoh struktural model yang nanti akan kita praktekkan, semua indikator adalah reflektif. Semua indikator adalah reflektif. Dan kita langsung saja menuju kepada bagaimana mengoperasikannya di dalam program Smart PLS. Nah, yang pertama adalah kita menampilkan software Smart PLS 3 yang pada tutorial sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana mendownload dan menginstal software Smart PLS ini. Jadi setelah kita membuka, akan tampil layar pembuka di layar kita. Yang pertama adalah kita harus membuat proyek baru atau data baru yang tentunya kita sudah harus mempersiapkan data yang bersumber berasal dari data responden. Nah, pada contoh kali ini saya sudah memiliki data untuk nantinya kita olah, namanya tabulasi data tutorial 3. Ya, tabulasi data tutorial 3. Data yang ada itu terdiri dari 15 indikator. 1, 2, 3, kemudian 6, 9, 12, dan 15. Artinya ada 15 item pernyataan yang terdiri dari 5 variabel. Ya, 5 variabel dan 15 indikator. Dan jumlah item pernyataan dari responden juga ada 15. Nah, selanjutnya kita save dulu agar file Excel ini bisa dioperasikan langsung di Smart PLS. Kita save dulu, save as, ya, save as. Kemudian pada save as tipe ini kita ganti dengan CSV. Ya, kemudian kita save. Lalu kita klik yes untuk membuat file yang CSV. Ya, jadi ingat bahwa data yang akan kita gunakan ini yang ada simbol A pada ikonnya. Ini adalah file data yang ekstensinya atau perluasannya CSV. Nah, selanjutnya kita tutup dulu sebelum diolah. Tutup dulu. Kemudian kita masuk ke PLS. Yang pertama kita lakukan adalah klik menu file, kemudian klik create new project. Kita membuat proyek baru, kemudian kita beri nama file barunya, misalnya olah data 1 PLS. Kemudian kita oke. Nah, filenya sudah ada. Kemudian kita masukkan datanya. Caranya kita klik 2 kali pada ikon ini. Kita klik 2 kali, drag. Kemudian kita buka datanya. Tadi nama adalah tabulasi data tutorial 3. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa ada gambar A, berarti ini adalah file Excel yang memiliki perluasan CSV. Kemudian kita buka open. Kemudian nama sudah ada
lihat, kemudian kita langsung klik OK. Nah, di layar sudah terlihat bahwa jumlah indikator yang ada sebanyak 15, kemudian sampel size-nya yang menjadi sampel data ini sebanyak 70 responden, kemudian missing value tidak ada. Nah, untuk menampilkan semua memindahkan indikator ini ke tempat untuk menampilkan indikator, kita klik 2 kali pada gambar olah data PLS ini untuk siap kita melakukan atau menggambar model dari kerangka yang akan kita buat. Nah, caranya cukup mudah. Yang pertama, untuk membuat lingkaran variabelnya kita tinggal menggunakan ini, kemudian klik, itu langsung jadi. Kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita juga menarik garis langsung ya dengan menekan tombol drag, kemudian memutar. Klik ya. Namun jadi cara ini hanya memberikan contoh, cara untuk membuat ovalnya. Kemudian saya hapus kembali. Ya, kita cukup tekan tombol klik lalu menghapus. Nah, sekarang kita akan membuat model kerangka konsep seperti ini. Ya, jadi ada 5 variabel dan 15 indikator. Ya, pertama, bahwa data yang kita sudah tampilkan, buka, itu semua ada di indikator, di kolom indikator ini. Jadi kita tinggal tekan tombol shift, kemudian untuk variabel yang pertama dengan 3 indikator, lalu kita drag pindah ke tombol ini ya. Jadi secara otomatis bisa langsung ditampilkan. Nah, kemudian yang kedua kita lanjutkan dengan variabel yang kedua dengan 3 indikator, X21, X22, dan X23. Kemudian kita tarik lagi ke sini ya. Kemudian yang ketiga kita lakukan hal yang sama, X31, X32, kita buka ya. Kemudian Y1, Y2, Y3 kita buka, simpan di sini, kita atur. Jadi untuk mengatur kita tinggal drag ya, drag variabel latennya. Kemudian yang terakhir adalah ini variabel akhirnya. Selanjutnya kita akan memperbaiki atau memutar untuk mengatur penempatan dari variabel ini agar mudah terbaca dan mudah untuk kita mengatur. Nah, selanjutnya kita menambahkan garis pengaruh dari setiap variabel. Caranya kita klik connect, kemudian menarik garis, tarik sini. Jadi kita tinggal melakukan drag pada setiap hubungan antar variabel. Kemudian ini ke sini, ini ke sini ya. Selanjutnya kita juga bisa mengganti nama variabel yang kita buat dengan cara mengklik tombol kanan, kemudian rename mengganti nama. Misalnya untuk X1 saya berikan nama kepuasan, kemudian untuk variabel yang kedua saya kasih nama kepercayaan atau X2. Kemudian untuk variabel
independen yang ketiga saya beri nama komitmen atau X3. Kemudian yang keempat saya beri nama loyalitas atau X2. Kemudian atau Y1. Dan yang terakhir adalah variabel yang kelima saya beri pembelian ulang atau Y2. Nah, gambar sudah selesai digambarkan. Setelah proses menggambarkan model, kita lanjutkan dengan melakukan run untuk melihat. Jadi caranya klik calculate, klik PLS algoritma, dan pilihan-pilihan ini kita gunakan yang standar. Kemudian klik start calculation, lalu kita menunggu, dan setelah proses run selesai, selanjutnya kita klik 2 kali pada olah data PLS, dan hasilnya telah dimunculkan. Hasilnya telah ditampilkan di layar Anda. Jadi semua nilai-nilai inner model, hubungan antar variabel sudah ditampilkan, dan juga outer model atau nilai-nilai dari loading factor atau outer model ini juga sudah ditampilkan. Nah, nilai-nilai outer model ini menurut beberapa literatur atau buku bahwa ini adalah untuk melihat validitas daripada indikator. Jadi disyaratkan bahwa apabila nilai outer model atau loading factor lebih besar dari 0,7, maka dia dikatakan valid. Jadi 0,761 ini adalah valid, 0,448 ini tidak valid, 0,669 ini juga tidak valid. Namun ada beberapa literatur yang memungkinkan menggunakan nilai toleransi sebesar 0,5. Artinya bahwa nilai loading factor 0,5 itu masih ditoleransi sebagai sebuah indikator yang valid. Jadi sangat tergantung kepada literatur yang kita gunakan untuk menentukan apakah sebuah indikator ini dikatakan valid atau tidak. Sedangkan nilai ini adalah nilai dari regresi, koefisien regresi. Jadi untuk melihat misalnya apakah kepuasan ini berpengaruh terhadap pembelian ulang, itu nilai yang ditampilkan adalah 0,163. Nilainya positif, artinya ada pengaruh positif dari antara kepuasan ke pembelian ulang. Sedangkan kalau nilai minus ini menunjukkan bahwa hubungannya adalah negatif. Nah, demikian untuk pengaruh variabel atau bagaimana variabel laten lainnya memprediksi variabel-variabel laten endogen. Selanjutnya, untuk mengetahui signifikansi masing-masing dari variabel, kita lanjut kepada klik calculate, kemudian kita lakukan bootstrapping, klik bootstrapping. Selanjutnya, kita juga menggunakan pilihan-pilihan standar, lalu kita klik start calculation. Lalu menunggu proses bootstrapping. Ya,
Ya, jadi ada kegagalan. Kita selanjutnya mengulang. Ya, jadi kita menggunakan subsampel 500, pengulangan atau iterasinya, kemudian level signifikansi 0,05, kemudian kita gunakan basic bootstrapping, lalu klik start calculation. Nah, ini proses sudah dilanjutkan dan kita menunggu hingga proses selesai calculation. Nah, kita lanjutkan melihat gambar. Kita klik 2 kali di sini, dan selanjutnya di sini sudah ditampilkan nilai T statistik. Jadi nilai ini adalah nilai statistik yang menunjukkan pengaruh antar variabel. Nah, nilai 0,218 ini menunjukkan nilai T statistik, artinya kepuasan ke loyalitas itu signifikan. Nah, karena nilai yang dihasilkan adalah ini tidak signifikan karena nilainya lebih kecil dari 1,96. Kepercayaan ke pembelian ulang nilainya 2,095. Ini menunjukkan bahwa pengaruh atau prediksi pengaruh kepercayaan terhadap pembelian ulang itu signifikan karena nilai tes statistiknya lebih besar dari 1,96. Begitu juga dengan komitmen, kita lihat nilainya 4,440. Ini menunjukkan bahwa pengaruh yang signifikan. Nah, demikian tutorial ketiga saya pada kesempatan ini, dan selanjutnya jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan dan disampaikan, nanti hubungi www.rasakberbagisesama.blogspot.com dan tonton video saya berikutnya, tutorial 4, untuk mengetahui, memahami interpretasi dari output SmartPLS, baik inner model maupun outer model dan berbagai output lainnya. Terima kasih. Wassalam.